Kebakaran melanda dua rumah di Dusun Simbalatu, Desa Palata, Kecamatan Tapango, Polewale Mandar, Sulawesi Barat. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah hingga salah satunya rata dengan tanah. Sabar lagi. Angkat ke situ, barang sakit apa angkat. Pemilik rumah pun histeris hingga jatuh pingsan. Akibat kebakaran, dua rumah hangus, termasuk sebuah sepeda motor, emas 15 gram, dan uang tunai 10 juta rupiah. Api diduga berasal dari ledakan gas LPG. Pemilik rumah yang sedang memasak lupa mematikan kompor saat keluar rumah. Api mulai terbakar dari belakang dapur, maksudnya di bagian dapur. Langsung dia melihat menyala ke atas. Setelah itu dia meminta pertolongan kepada warga. Tidak lama kemudian datang warga membantu dengan alat. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap seorang WNA Cina di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan rekan korban kini ditahan dan dijerat pasal penganiayaan. Polisi berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pria berinisial XT yang diketahui merupakan warga negara Cina. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi mengungkapkan pelaku penusukan merupakan rekan korban. Namun polisi belum menjelaskan motif penusukan tersebut. Ini dia kita ambil keterangan untuk mendalami terkait perbuatan yang dilakukan tersebut. Saat ditangkap apakah langsung ditemukan barang buktinya itu, Mas? Iya, setelah ditangkap kita ajak dia untuk mengembangkan, untuk mendapatkan barang bukti yang bisa kita amankan, antara lain adalah berupa satu buah pisau, kemudian ada baju kaos yang digunakan pada saat kejadian, kemudian baju korban, kemudian ada juga celana panjang yang bernoda darah. Sebelumnya, video penusukan ini viral di media sosial. Beruntungnya korban selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku kini ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Pelaku pun dijerat tentang pasal penganiayaan. Pemirsa, dua supporter Persib Bandung yang ingin menonton timnya tak pernah kembali ke rumah. Keduanya meninggal tragis terinjak-injak di pintu masuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Faktanya, melayangnya nyawa supporter di Stadion GBLA bukanlah yang pertama kali terjadi. Tewasnya supporter Persib Ahmad Solihin dan Sopian di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 17 Juni lalu berbuntut panjang. Hasilnya, sisa laga di grup C Piala Presiden akan dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat dan tertutup untuk penonton. Lebih lanjut, Komisi Disiplin PSSI berjanji menginvestigasi insiden maut dalam laga Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. PSSI berniat tegas menghukum jika ditemukan kesalahan dari panitia. Ahmad Solihin dan Sopian Yusuf pergi ke Stadion GBLA untuk menyaksikan laga Persib kontra Persebaya. Namun keduanya tak pernah kembali ke rumah. Mereka meninggal tragis terinjak-injak di pintu masuk Stadion GBLA. Faktanya, melayangnya nyawa supporter di Stadion GBLA bukanlah hal yang pertama. 23 September 2018, Haringga Sirla, warga Jakarta Barat, tewas dianiaya secara brutal oleh supporter Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 16 orang diamankan polisi, 7 orang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 hingga 9,5 tahun penjara. Namun bagi Ibunda Haringga Sirla, apapun tidak akan bisa membawa pulang kembali anaknya. Orang tuanya diperlakukan seperti binatang, itu sudah lewat batas. Bukan manusia lagi, nggak punya perasaan. Banyak yang lain terjadi yang begitu, nggak seperti anak saya. Katanya dulu bukan Haringga sendiri terjadi yang begitu. Tapi kan bisa ditengokin orang tua masih pada hidup. Anak saya langsung kontak di situ. Udah sampai udah nggak ada nyawa masih diinjak-injak. Bagaimana perasaan lo? Ibunya yang rasa ini ngegodol-godol rasa ngelahirin. 22 Juli 2017 silam, seorang bobotoh meninggal karena korban salah sasaran amukan supporter saat menyaksikan laga Persib kontra Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Almarhum kritis 5 hari dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung.
Bagaimanapun, federasi dan operator liga harus mengevaluasi serius perentetan peristiwa tersebut dan jadikan pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Bentrok yang dipicu sengketa lahan terjadi di Kabupaten Kampar Riau. Sementara itu, MK memutuskan Anwar Usman harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Informasinya kami rangkum dalam Prime Highlight. Bentrokan terjadi antara warga desa Terantang dengan pihak keamanan di sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Kericuan diduga dipicu sengketa lahan kebun sawit yang dikelola oleh Koperasi Iyo Basamo. Warga yang didominasi ibu-ibu melampiaskan kekesalannya lantaran tidak diizinkan masuk ke area kebun. Puluhan warga terluka termasuk seorang balita yang terkena lemparan batu. Dalam sengketa ini, warga desa Terantang mendesak pengurus koperasi lama mengembalikan hak-hak warga yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Seorang pengantar paket dianiaya oleh teman pelanggannya di Metro Lampung. Peristiwa yang diunggah akun @kamera peristiwa ini dipicu pelanggan yang tak terima barang yang dipesan dikembalikan kurir dengan alasan tak segera diambil. Pelanggan pun mengajak rekannya menemui korban dan terjadilah penganiayaan. Usai kejadian, pelaku dijeduk polisi untuk diperiksa. Mahkamah Konstitusi memutuskan Anwar Usman harus mundur dari kursi Ketua MK dan Aswanto mundur dari Wakil Ketua MK. Dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube MK Senin pagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 87 huruf A Undang-Undang MK bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini membuat Anwar dan Aswanto harus mundur dari jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Meski demikian, keduanya tetap sebagai Hakim Konstitusi hingga habis masa jabatannya. Putusan ini bermula dari revisi Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 oleh DPR, yang salah satunya terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi.